Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 paralel 2 akan mempresentasikan pembuatan DED serta perhitungan RAB dan RKS rumah sederhana. Dengan anggota kelompok Joti, Syifa, Fatima Zahra, dan Ahmad Alfu. Yang pertama itu ada rencangan anggaran biaya atau RAB. Di mana RAB atau rencangan anggaran biaya ini merupakan hal yang dibuat untuk menentukan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan dalam melakukan suatu kegiatan dalam bisnis. Pembuatan RAB ini bertujuan agar biaya dari setiap kegiatan dapat dianggarkan secara baik. RAB ini dikenal dengan cost planning, adalah perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk kegiatan dalam sebuah bisnis. Cara membuat RAB sederhana ada 4 cara. Yang pertama itu membuat judul. Yang kedua membuat tabel, di mana RAB ini menggunakan format tabel di mana data-data akan tersusun. Jumlah tabel di sini biasanya terdiri dari nomor, nama pekerjaan, volume, satuan, harga satuan, serta harga total. Namun jumlah tabel ini dapat berubah tergantung kebutuhan dari suatu pekerjaan. Yang ketiga ada isi tabel, di mana di sini langkahnya mengisi tabel data untuk tabel yang tadi dibuat dengan cara memasukkan data sesuai kolom pada tabel. Yang terakhir itu ada harga total, subtotal, dan grand total, di mana pengisian untuk harga total adalah harga satuan yang dikalikan dengan volume, kemudian subtotal dan grand total adalah jumlah dari harga yang berada di atasnya. Subtotal dapat didapatkan dari menjumlahkan harga total, sedangkan grand total didapat dari penjumlahan seluruh subtotal yang ada. Untuk rumus Microsoft Excel untuk pembuatan RAB itu yang pertama untuk harga total sama dengan C5 bintang E5, sedangkan total itu equation F5 tambah F6 tambah F7 tambah F8 dan seterusnya, atau bisa juga menggunakan equation sum buka kurung F5.2 F8 tutup kurung. Untuk grand total equation F10 tambah F17. Untuk RAB ini dapat dilakukan secara manual pada secari kertas dengan menghitungnya menggunakan kalkulator. Namun bisa juga menggunakan Microsoft Excel dengan rumus yang tersedia di Microsoft Excel atau dapat dilihat di atas. Selanjutnya untuk simbol notasi yang biasa digunakan dalam membuat DED. Untuk DED sendiri itu merupakan produk perencanaan atau detail gambar kerja yang dibuat dengan detail penjelasan material serta ukuran dalam pekerjaan bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya. Selain sebagai rencana gambar kerja, DED juga bisa digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perawatan dan perbaikan sebuah gedung atau bangunan. Dan dalam pembuatan DED diperlukan simbol dan notasi yang menggambarkan keadaan asli dari konstruksi yang dibangun. Tujuannya untuk mempermudah pembaca dalam memahami rencana kerja tersebut. Nah, ini ada gambar yang mana merupakan notasi umum sama notasi bahan. Sebenarnya masih banyak lagi contoh lainnya, cuma karena sangat banyak, jadi saya hanya bisa masukkan sebagian saja. Bisa di next. Selanjutnya untuk denah. Denah sendiri itu merupakan tampak atas suatu bangunan atau rumah tinggal yang dipotong sehingga terlihat bagian-bagian dalam bangunan beserta detail komponen yang menempel pada bangunan tersebut. Nah, denah sendiri itu terdapat dua jenis, ada denah struktural dan denah arsitektural. Denah struktural itu denah yang menampilkan bagian dan konstruksi sebuah bangunan tanpa menunjukkan furniturnya. Sedangkan untuk denah arsitektural merupakan denah yang menunjukkan bagian konstruksi sebuah bangunan serta menunjukkan furnitur seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, di sini merupakan denah struktural. Next. Kemudian ini potongan dari bangunan yang kami ambil. Bisa dilihat. Potongan sendiri itu merupakan irisan suatu badan bangunan atau rumah tinggal yang memperlihatkan bagian konstruksi dan struktur bangunan. Mulai dari atas, dari atap hingga paling bawah itu fondasi. Sama seperti denah, potongan juga terdapat dua, ada potongan arsitektural dan potongan struktural. Bisa di next. Kemudian ini potongan bentuk
bagian melintang, yang tadi bagian panjang. Next. Selanjutnya ada tampak depan dari konstruksinya. Jadi tampak atau yang bisa disebut fasad ini merupakan salah satu gambar rencana dalam dunia konstruksi yang memperlihatkan bagian muka bangunan dari berbagai arah secara lengkap. Untuk gambar tampak ini menekankan pada permukaan luar yang vertikal dari bawah hingga atas, di mana objek-objek dapat terlihat. Contohnya ada teras, pintu, jendela, ventilasi, dan lainnya. Tujuan pembuatan tampak ini adalah untuk mengkomunikasikan kepada klien mengenai eksterior atau tampak luar bangunan secara keseluruhan dari sudut pandang tertentu. Untuk fungsinya yaitu menunjukkan dimensi bangunan, proporsi, gaya arsitektur, warna, material, serta estetika. Selanjutnya ada tampak samping yang fungsinya sama untuk menampakkan atau menunjukkan eksterior bangunan kepada klien. Dan ini tampak atas dari tampak bangunan. Selanjutnya ada DED atap. Jadi bisa dilihat yang kiri merupakan rencana pemasangan atap dengan menggunakan kuda-kuda baja ringan. Dengan kemiringan atapnya sendiri itu sekitar 35 derajat. Bisa dilihat ini merupakan detail dari atap. Mungkin bisa di next. Nah, yang selanjutnya merupakan DED dari kolom. Jadi sebelumnya kolom merupakan batang tekanan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Jadi fungsi dari kolom yaitu sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Jadi kolom itu termasuk struktur utama. Bisa dilihat yang kiri merupakan rencana pemasangan kolom-kolom pada denah rumah. Dan yang kanan merupakan potongan dari kolom sendiri. Jadi pada denah kami itu menggunakan 2 kolom. Yang pertama itu ada kolom dengan kode K1 dengan ukuran 11 kali 25 cm. Kemudian yang kedua itu dengan kode KP dengan ukuran 15 kali 15 cm. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ada DED dari SLOF. SLOF itu merupakan fungsinya sebagai perata beban yang diterima fondasi dan sebagai pengunci dinding agar punya ikatan antar SLOF dan fondasi diberi angker. Kemudian posisinya ini letaknya berada persis di atas fondasi. SLOF ini berfungsi meratakan beban yang diterima kolom ke fondasi dan jadi pengikat antar kolom, dinding, dan fondasi. Ini merupakan DED rencana peletakan SLOF-nya dengan kode S sebagai kode rencana peletakan. Kemudian selanjutnya, ini merupakan keterangan dari SLOF itu sendiri. Selanjutnya. Nah, kemudian rencana balok. Ring bulk bagian dari struktur bangunan seperti balok yang letaknya di atas dinding bata. Fungsinya sebagai pengikat pasangan bata juga untuk meratakan beban dari struktur yang berada di atasnya seperti beban yang diterima oleh kuda-kuda. Pemasangan ring bulk itu maksimum 4 meter dari SLOF, idealnya 3 meter. Dengan dimensi yang biasa digunakan itu lebarnya 15 dengan tinggi 25, dengan tulangannya 2 diameter 12 mm dan begalnya 8 diameter 15 cm. Berikut merupakan rencana peletakan baloknya dengan kode B. Ya, kemudian ini merupakan keterangan balok. Selanjutnya ada fondasi. Fondasi fungsinya untuk menyalurkan beban ke tanah. Ada yang berupa fondasi batu kali, fondasi telapak, fondasi tiang pancang,
dan lain-lain. Bentuknya juga dapat disesuaikan. Nah, yang digambar ini merupakan fondasi dengan ukuran 1000 cm kali 1000 cm dengan 700 cm kali 700 cm. Selanjutnya, dari keterangan cara pembuatan RAB yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini merupakan RAB pada denah rumah sederhana dengan grand total 76.168.810. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada rencana kerja dan syarat. Jadi sebelumnya rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS adalah dokumen yang digunakan oleh penyedia sebagai pedoman untuk melaksanakan proyek pekerjaan. Jadi kurang lebih isi dari RKS kami yaitu ada penjelasan umum yang dimana di dalamnya itu berisi mengenai perencana, pengawas, pemborong atau kontraktor, kemudian ada mengenai prosedur, aturan pelaksanaan, dan rencana kerja. Selanjutnya itu ada lingkup pekerjaan, di mana lingkup-lingkup yang kami kerjakan diantaranya ada tahap persiapan, kemudian pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi, beton, dinding, sampai dengan instalasi listrik dan pengecekan. Mungkin bisa di next. Baik, sekiranya sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.